Makasih nih udah klik videonya. Yuk subscribe Nayonet supaya jadi channel top global gadget. Siapa sih yang gak kenal brand Oppo? Pabrikan asal Tiongkok ini dikenal sebagai salah satu produsen dengan produk-produk smartphone terbaiknya. Mau flagship ataupun mid-range, masing-masing lini punya variasi harga yang bisa dibilang relatif mahal. Kalau saat awal perilisan kamu belum punya cukup budget buat meminang salah satunya, santuy, relax. Nayonet mau merekomendasikan 6 HP Oppo terbaik yang udah turun harga di tahun 2020. Yuk kita bahas tuntas setelah yang lewat ini. Selain menawarkan desain elegan dan perbekalan triple kamera yang aduhai, Oppo Reno 10 Time Zoom juga punya performa yang tangguh. Karena dia dibekali chipset kelas atas dari Qualcomm yakni Snapdragon 855 dengan proses fabrikasi 7 nanometer. Chipset itu juga berkolaborasi dengan RAM 8GB dan ROM 256GB bertipe UFS 2.1. Menyorot layarnya, perangkat ini dibenamkan panel AMOLED berukuran 6,6 inci beresolusi 1080x2340p. Lengkap juga dengan proteksi Corning Gorilla Glass 6. Pertama kali meluncur di pasaran, untuk varian 8/256GB, ponsel ini dibanderol seharga 12,9 jutaan. Saat video ini dibuat, harganya merosot jadi 7 jutaan aja. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that Yang menjadi nilai tambah dari Oppo F9 Pro adalah layarnya. Dia punya panel LTPS IPS berukuran 6,3 inci lengkap dengan perlindungan Gorilla Glass 6. Dia juga punya kerapatan layar mencapai 409 ppi. Emang sih dia cuma punya kapasitas baterai 3500 mAh aja. Tapi Oppo telah membenamkan teknologi pengisian cepat VOOC Flash Charge 20 Watt. Dari 0 sampai 100% kamu cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Gesit kan? Yang lain pasti ketinggalan. Penerus dari seri F7 ini dulunya dibanderol lumayan tinggi loh. Untuk varian 6/64GB aja harganya 5 jutaan. Sekarang kamu bisa lebih hemat 2 jutaan karena saat video ini dibuat harganya anjlok di angka 2,7 jutaan. Harga bisa berubah sewaktu-waktu loh ya.
turn like a fire in a blaze, gotta burn it down. Dirilis pada Agustus 2019 lalu, Oppo Reno 2 masih sangat nyaman buat kamu jadikan pilihan nih. Terkhusus buat kamu yang mau memfungsikannya buat main game. Lantaran dia punya chipset seri gaming dari Qualcomm yakni Snapdragon 730G dengan fabrikasi 8 nanometer. Chipset tangguh itu disandingkan dengan Adreno 618 sebagai pengolah grafisnya. Ranah fotografinya juga ciamik nih. Sang vendor menyematkan quad kamera dengan lensa utama 48 megapiksel, telefoto optical zoom 13 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makronya 2 megapiksel. By the way, lensa utama 48 megapiksel itu bisa menghasilkan perekaman video 4K loh. Asik kan? Saat pertama diresmikan, untuk varian 8/256GB, dia dibanderol seharga 7,9 jutaan. Sekarang kamu cukup merogoh kocek sekitar 4,9 jutaan aja di toko online. Linknya udah saya letakkan di kolom deskripsi ya. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. Kayaknya udah hal yang lumrah ya kalau ponsel besutan Oppo selalu menarik di sektor kameranya. Jadi buat kamu yang hobi bersuah foto atau berselfie ria, ponsel yang satu ini bisa diandalkan. Mengingat kamera depan Oppo K3 memiliki resolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.0 serta sensor Sony IMX471 untuk kamera utamanya. Dengan adanya dukungan teknologi tersebut, jelas hasil foto akan terlihat lebih tajam dan natural. Nggak cuma memikat di sektor kameranya aja nih, segi desainnya juga ciamik. Pasalnya, dia punya material berbahan polikarbonat dengan pilihan warna Nebula Purple, Morning White, dan Farm Black. Kalau kamu tertarik untuk meminang ponsel ini, kamu cukup membelinya di harga 3,3 jutaan untuk varian 6/64GB. Waktu awal dipasarkan di Indonesia, dia dibanderol seharga 3,9 jutaan. Lumayan kan tuh, selisih 600 ribuan. Sisanya masih bisa kamu beliin kuota internet atau aksesoris ponsel ini sendiri. Atau mungkin, ya terserah buat apaan kek gitu. Oke. Di rekomendasi terakhir ada Oppo F11 Pro. Dia berbekal chipset MediaTek Helio P70 octa-core dengan fabrikasi 12 nanometer yang disandingkan juga dengan RAM 6/64GB, tentu akan menghasilkan performa yang cukup mumpuni. Nggak lengkap nih rasanya kalau ngomongin HP Oppo tapi nggak nyinggung kameranya. Oppo F11 Pro dipersenjatai dual kamera dengan lensa utama 48 megapiksel dan depth sensornya 5 megapiksel. Nggak sampai di situ, dia juga punya motorized pop-up 16 megapiksel yang berperan sebagai kamera selfie. Jika di awal perilisannya untuk varian 6/64GB ponsel ini dipatok seharga 4,9 jutaan. Sekarang kamu bisa memiliki ponsel ini dengan harga 3,3 jutaan aja nih di toko online. Harganya terjun bebas tuh. Kalau penasaran bisa kamu cek aja link pembeliannya yang udah saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi rekomendasi HP Oppo terbaik yang pada turun harga. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu tertarik sama salah satunya, kamu bisa langsung kepoin lewat link yang udah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Saya Rio,
Signing out.